Bapak Ibu, kita akan rekap saham 2023 ya. Jadi hasil jual beli saham santai periode Januari sampai dengan Desember 2023. Jadi kita akan update di hari ini di tanggal 30 Desember ya, jam 9.30 malam. Saya akan update untuk Bapak Ibu yang sudah trading bersama sinyal saham 1 tahun ke belakang. Jadi di bulan Desember kita mendapatkan cuan itu, pertumbuhan dari aset itu adalah 13% Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut trading dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Desember ya, kita itu dapat pertumbuhan aset 13%, di mana kita menggunakan dana adalah 2 miliar, kemudian menggunakan marginnya adalah 4 miliar, dengan kita mendapatkan cuan adalah 262 juta. Dari sinyal saham untuk transaksi 2023 itu ada sekitar jual beli 179,5 miliar, di mana kita di sini membayarkan fee ke sekuritas adalah 283,9 juta. Jadi kalau di saham itu fee transaksi itu sudah all in bersama pajak. Jadi kita tidak usah khawatir karena uang yang sudah masuk ke akun kita itu sudah bersih. Jadi kita tidak dipotong pajak lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka melaporkan SPT tahunannya, silakan dilaporkan saja. Minta ke sekuritas bukti potongnya. Nah, di 2023 ini ada jackpot Bapak Ibu ya. Jackpot yaitu di saham cuan. Jadi jika Bapak Ibu ngecek juga, saya juga banyak juga di saham cuan ya. Jadi mulai transaksi itu dengan waktu belinya itu di saat IPO, kemudian transaksi saat hari ketiga dia turun, kita mulai transaksi dari harga 353 hingga sekarang itu sudah 13.000. Nah, untuk jackpot di saham cuan ini, waktu awal-awal kita posting itu tanggal 17 Februari kita sudah ancang-ancang ya akan membeli saham IPO-nya, dan ternyata dibelikannya itu dapatnya ya, saya juga dapatnya nggak begitu banyak Bapak Ibu ya, tapi di hari ketiga itu bisa untuk mulai membeli banyak, dan dengan kenaikan yang luar biasa di saham cuan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri saham cuan ini dari asalnya 220, sekarang ditutup itu 13.425, belum dibuka kembali karena masih disuspend ya, karena dia naiknya sudah 60 kali lebih Bapak Ibu. Jadi di hari ketiga ini nih yang banyak transaksi besar itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sabar ya, dari mulai bulan Maret sampai dengan di sini lah, anggap ya sampai bulan Juli 4 bulan ya sideway. Nah, dari mulai Juli ke sini sampai akhir tahun barulah dia melakukan luar biasa ya kenaikannya gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sabar, selamat yang sudah mendapatkan jackpot di saham cuan. Kalau yang ternyata hanya trading harian saja, disyukuri juga 2023 ini. Lalu bagi Bapak Ibu juga, kita itu kan ada target itu 1 tahun adalah 24%. Dengan Bapak Ibu, kalau yang mengikuti program dari sinyal saham ini, silakan dicek ya, teori program 15 juta menjadi 1 miliar, di mana kita selama 20 tahun menyiapkan dana pensiun itu, kita menggunakan dananya itu adalah 20 tahun, kita ingin menjadi 1 miliar dengan modal awal adalah 15 juta dengan target pertumbuhan 24%. Apakah dengan trading kita mendapatkan hasil di 2023 ini capai target atau tidak? Di luar jackpot Bapak Ibu ya. Jadi di luar jackpot yaitu yang ada di saham cuan. Jadi kita akan rekap Bapak Ibu. Jadi di sini di bulan Desember kita mendapatkan pertumbuhan 13%. Bapak Ibu bisa cek tanggal beli dan tanggal jualnya, sebagai Bapak Ibu adalah melihat chartnya bagaimana saat membeli saham itu. Biasanya membelinya itu adalah ada yang spekulasi, seperti contohnya AMMN tiba-tiba turun besar ya, tiba-tiba spekulasi ya kita beli, kita mendapatkan cuan besar. Jadi di saham itu ada yang sudah naik tinggi, tiba-tiba ada yang taking profit. Nah, ketika dia mantul kita bisa beli, ada yang seperti itu. Ada juga buy on breakout, di mana kita membeli adalah saham-saham yang harganya naik, volumenya naik, atau kita membeli adalah buy on weakness, di mana saham itu turun kemudian volumenya turun. Begitu Bapak Ibu. Jadi dicek lagi belinya kapan, jualnya kapan, sebagai kita
bisa untuk melihat, oh ini saham berarti cocoknya dibeli saat spekulasi mendapatkan cuan yang besar kayak AMMN misalnya. Terus ada yang breakout dia mendapatkan cuan besar, ada juga yang weakness dia mendapatkan cuan besar, dan ada juga ternyata yang kita terkena stop loss. Nah, kalau terkena stop loss apa yang harus dilakukan? Ya Bapak Ibu, tinggal pilihannya adalah belinya berapa persen modal. Kalau beli 5% modal mau di hold silakan, atau mau di stop loss juga enggak masalah gitu, karena semua itu pilihan ada di Bapak Ibu ya. Nah, ini kita di Januari itu Bapak Ibu bisa cek ya. Dari Januari itu kita bertumbuh aset Bapak Ibu ya. Jadi bukan total cuan di sini. Total cuan di sini kita selama Januari adalah 61,2%. Ketika Bapak Ibu sudah bisa di tahun 2023, maka nanti di 2024 ingin menjadi seorang trader harian, maka gunakanlah uangnya misalnya 100 juta. Ya sudah 100 juta, terus beli 100 juta, jangan dirubah belinya. Hingga akhirnya nanti Bapak Ibu selama 1 tahun berapa cuannya, berapa lossnya. Nah, kenapa di sinyal saham di 2023 tidak menggunakan all in, hanya menggunakan 5% modal? Karena ingin memberikan arahan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa dulu. Setelah Bapak Ibu bisa, nanti kan Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oh, ternyata benar ya. Kalau kita trading dengan breakout, kita trading dengan weakness, kita trading dengan spekulasi, ternyata di bulan Januari itu kita mendapatkan cuannya itu 61,2%. Total ya, netnya. Kalau misalnya kita all in terus, tapi ternyata Bapak Ibu karena kita belinya 5% modal, maka 61% ini dibagi 20 karena kan beli sahamnya 5% begitu. Jadi aset kita bertumbuh hanya 3%. Jadi 13 tambah 3% berarti sudah 16%. Nah, kita ini Bapak Ibu ya, ada libur di 2023 itu karena saya Ramadan itu umroh. Jadi saya umrah Ramadan sehingga 2 bulan saya off kan untuk trading saham santai. Kemudian kita ada juga ya dari Februari ini sampai dengan di bulan Juni aset kita itu bertumbuh 7,5% Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu bisa cek di sini tumbuhnya adalah hampir 150%. Kalau Bapak Ibu all in jual beli begitu. Tapi karena kita belinya adalah 5% modal, maka aset kita naiknya adalah 7,5% saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan metode yang selama ini digunakan, Bapak Ibunya sudah cocok dan sudah enak, ya sudah langsung saja untuk Bapak Ibu, sip lah saya akan mulai all in. Mau dicoba dulu 10 juta silakan, 50 juta silakan, 100 juta silakan, atau misalnya seperti yang di sinyal saham gunakan sekarang 2 miliar silakan begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, karena kan dari bulan Juli sampai dengan Desember sekarang ini masih sama Mas Kiki ya Bapak Ibu, selama 6 bulan itu belajar untuk live trading. Nah, setelah misalnya Bapak Ibu sudah yakin, oh iya ini saham yang bisa dibeli hanya dengan puluhan juta, ini hanya dengan ratusan juta, dan ini ada yang bisa dengan miliaran. Kuncinya lihat bid offer Bapak Ibu. Jadi belilah 1 bid saja gitu kalau saran saya. Jadi kalau bidnya ada 10.000 lot, beli saja 10.000 lot maksimal. Tapi kalau bidnya hanya ada 1.000, ya belinya 1.000 saja. Karena biar nanti kalau kita ternyata salah analisa, kita bisa langsung hajar kiri. Kalau ternyata dia sudah naik, kita bisa untuk melakukan trailing stop, dan jika trailing stop itu sudah kena, kita langsung hajar kiri juga Bapak Ibu ya untuk melakukan trading harian. Jadi tadi sudah ada 13% ditambah 3% ditambah 7,5%, berarti kita sudah bertumbuh Bapak Ibu, asetnya itu adalah 23,5% yang Bapak Ibu mengikuti jual beli di trading saham santai ini. Nah, di Juli sampai dengan November, kenapa saya tidak memberikan saham santai? Karena kecenderungan biasanya sahamnya turun Bapak Ibu. Jadi daripada sahamnya itu turun, lebih baik kan Bapak Ibu belajar bersama Mas Kiki, disiplin, udah beli ternyata gagal, langsung stop loss begitu. Jadi kita tidak saham santai saat di bulan Juli sampai dengan November. Berarti kan kita sudah tahu polanya. Oh, polanya adalah biasanya Pak Haryadi itu di bulan Desember cuannya besar, kemudian ada juga di bulan Januari, kemudian dari Februari sampai Juni lah begitu.
Jadi udah tahu, oh Juli ke sana, ya berarti Bapak Ibu trading saja. Jadi kalau sudah tahu polanya, berarti kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin persiapan untuk 2024, apa yang harus dilakukan? Desember sudah kita melakukan cuan. Berarti di Januari kita masih ada kesempatan. Februari ada kesempatan. Sampai dengan nanti di bulan Juni masih ada kesempatan. Tapi biasanya paling besar itu biasanya sampai dengan kuartal 1 keluar gitu. Jadi sekarang kan lagi nunggu Q4 nih. Kalau Q4-nya bagus, biasanya saham itu masih naik sampai dengan kuartal 1. Nah, biasanya kalau kuartal 1-nya jelek, saham akan koreksi Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata kuartal 1 sahamnya masih bagus, ya dia masih akan terus bergerak begitu Bapak Ibu. Dan seperti saham yang dicuan itu ada saja gitu. Tapi kita tidak tahu saham apa, nanti dilihat saja perkembangannya di channel. Jadi kesimpulannya adalah kita kalau sudah melakukan jual beli, syukur saja Bapak Ibu, syukuri saat sudah jual. Mau itu ternyata sahamnya naik lagi, syukuri saja dulu yang sudah kita dapatkan. Karena nanti kita akan beli lagi, santai saja dulu gitu. Terus kalau misalnya kita terkena loss, atau misalnya kita masih, saya mah sabar untuk hold di plot dengan karena belinya 5% modal, jadi floating loss ya silakan. Tapi jangan cepat-cepat untuk averaging down, tunggu saja. Nanti kalau sudah minusnya sudah besar, kemudian nanti tiba-tiba ada volume besar, disitulah kita melakukan averaging down, begitu Bapak Ibu. Kalau saran saya adalah sabari saja, lihat dulu kuartalnya, kuartal 1 gimana, kuartal 2 gimana. Jadi kalau Bapak Ibu berharap untuk melakukan averaging down, maka Bapak Ibu itu harus kuat sabar 1 kuartal, yaitu sekitar 3 bulan. Tunggu dulu, jangan diapa-apakan. Kalau ternyata di kuartal berikutnya dia itu laporannya naik, barulah berani untuk averaging down. Kalau ternyata masih turun, tunggu lagi kuartal berikutnya, berarti nunggunya adalah 6 bulan. Jadi kalau misalnya sabar hold, ya harus benar-benar sabar sampai nanti ada waktunya kita averaging down, dari asalnya floating loss berbalik menjadi cuan. Kalau Bapak Ibunya yang nggak kuat nahan, janganlah untuk di hold. Sudah beli langsung disiplin. Kalau turun ternyata stop lossnya di mana. Nanti ketika turun lagi, Bapak Ibu tinggal beli lagi. Nanti TP-nya di mana, TS-nya di mana, stop loss-nya di mana, gitu aja. Karena di saham itu setiap hari itu selama bursa buka Senin sampai dengan Jumat itu ada pergerakan Bapak Ibu. Jadi selama ada pergerakan, ada range-nya, nanti Bapak Ibu bisa tetap mendapatkan potensi cuan dan potensi loss di situ, begitu. Jadi kalau sudah cuan kita syukuri, kalau masih loss kita sabari karena kita akan terus beli lagi di saham tersebut, begitu Bapak Ibu ya. Terus begini Bapak Ibu ya, bila kita masih di saham, maka Bapak Ibu yang tahun 2023 ini untung, janganlah berbangga hati. Karena kenapa? Karena itu adalah kita masih floating Bapak Ibu. Apa artinya floating? Berarti kita itu sudah bisa berhasil ya mengambil uang, memindahkan uang orang lain yang ada di market ke rekening kita Bapak Ibu RDN, begitu. Dan kalau Bapak Ibu yang di 2023 loss, jangan khawatir. Karena kenapa? Berarti uang Bapak Ibu itu pindah ke orang lain. Jadi kita masih ada kesempatan di 2024, 2025 sampai dengan seterusnya. Bapak Ibu masih berada di saham, kita masih bisa untuk berkesempatan mengambil uang kita kembali selama kita belum berhenti. Nah, rugi dan untung di saham itu sebenarnya jika kita sudah stop di saham atau Bapak Ibu sudah membelanjakan uangnya, berarti ya sudah dinikmati, ya berarti itulah cuannya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah tahu ya sudah, berarti kita jangan berkecil hati untuk yang masih loss, dan juga jangan kitanya berbangga hati untuk yang sudah untung besar di 2023 ini. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita yang harus bisa mengerem saat ternyata ada cuan yang besar, misalnya kita sudah dapat besar, ya sudah kita rem dulu. Terus kita ternyata lossnya sudah besar, kita rem dulu, istirahat dulu, begitu. Dan ada saatnya kita gas juga Bapak Ibu. Gasnya kapan? Ya berarti karena kita sudah tahu paling enak adalah window dressing. Biasanya window dressing itu adalah Desember sampai dengan Februari Bapak Ibu. Jadi di akhir tahun sampai dengan awal tahun, disitulah saat paling enak kita untuk melakukan trading. Lalu banyak yang bertanya, lalu selama pertengahan tahun kita harus ngapain ya, misalnya saat-saat bearish?
ya kita trading harian saja Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu mau trading. Tapi kalau Bapak Ibunya yang mau usaha yang lain silakan. Bapak Ibunya yang mau liburan ya silakan begitu. Nggak jadi masalah Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita itu biasanya kan memang enaknya trading di masa bullish begitu. Kalau masa bearish kita trading ataupun masa sideways ya malah nanti uang kitanya tergerus banyak. Jadi lebih baik sudahlah jalan-jalan dulu atau kemana dulu. Dan kalau Bapak Ibunya yang muslim kan enak, di tengah-tengah bulan itu adalah musimnya haji. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum haji ya bisa untuk persiapan haji. Jadi sudah berdoa, oh iya saya nih di bulan-bulan sekarang mudah-mudahan persiapan haji, berarti ibadah aja yang banyak. Nanti tiba-tiba datang undangan hajinya, sudah siap begitu Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, kalau saran saya begini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibunya yang sekarang itu sedang loss, tenang saja Bapak Ibu. Karena kenapa? Akan ada saham yang seperti cuan lagi. Cuma kita tidak tahu sahamnya apa, kita tidak tahu waktunya kapan. Makanya kita setiap hari harus selalu belajar karena market itu selalu berubah. Begitu ya, dan selalu berdoa karena rezeki yang tak terduga itu di saham itu akan selalu ada. Seperti halnya kita mencari harta karun. Saat harta karun itu ditemukan, wah yang sudah lama-lama capeknya ternyata terbayarkan di hari itu. Begitu Bapak Ibu ya, semoga Bapak Ibu yang masih belajar bisa terus meningkatkan belajarnya sehingga Bapak Ibunya semakin hari semakin mahir. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa capai target 24% dengan 5% modal, Bapak Ibunya semakin optimis. Sudahlah saya yang all in di modal berapa, lalu saya yang sisanya 5% modal di modal berapa. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitung 5%-nya? 5% modal yang paling bagus adalah begini Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu itu siap dan rela ketika saham itu Bapak Ibu beli, kemudian Bapak Ibu sanggup untuk melakukan stop loss. Jadi ketika Bapak Ibu, saya mah Paryadi paling bisa nerima saya ketika analisa gagal lalu saya stop loss ada 100.000. Ya berarti kalau 100.000 Bapak Ibu mau berapa persen lossnya, misalnya 2%. Oh ya berarti kalau 2% ya berarti Bapak Ibu ketika 100.000 ya udah modalnya satu kali beli 5 juta dulu begitu. Nanti kalau ternyata saya siap nih untuk 1 juta, bisa tingkatkan 50 juta. Oh ya saya siap nih 2 juta, tingkatkan lagi 100 juta. Nanti misalnya, oh udah saya siap nih, satu kali cut loss-nya 4 juta, ya sudah berarti kayak saya langsung 2 miliar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya bisa juga melakukan transaksinya sampai dengan ratusan miliar, bahkan triliunan dalam 1 tahunnya. Kita akhiri untuk rekap saham 2023 ini. Hasil jual beli saham santai periode Januari sampai dengan Desember 2023. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar, silakan untuk hubungi adminnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah belajar, rajin-rajinlah bertanya. Karena dengan bertanya, Bapak Ibu nanti akan bisa untuk terus bertahan di bursa saham ini. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak bertanya, ingat Bapak Ibu, saya itu bukan dukun, yang saya itu bisa menerka Bapak Ibu maunya apa. Jadi lebih baik Bapak Ibunya yang bertanya maunya apa. Jadi nanti kita kasih solusinya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi terbukalah apa yang diinginkan. Kalau memang cocok dengan program yang di Sinyal Saham, ingin cara santai, ubah 15 juta jadi 1 miliar untuk dana pensiun 20 tahun, ya tinggal disiapkan 15 jutanya, lalu disiapkan untuk beli sahamnya dari Bapak Ibu misalnya mau mulai 2024, berarti sampai dengan 2044 saat Indonesia emas. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya uangnya miliaran, mau langsung trading besar, ya berarti langsung disiapkan saja beli saham santai dengan 5% modal. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mahir, sudah yakin, ya silahkan kalau mau langsung all in untuk trading. Di sini aja kita ada dapat cuannya kan bisa banyak Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah tidak perlu kita membeli saham setiap hari. Kita pantau saja nanti beli saham yang weakness atau beli saham yang breakout atau ada yang tiba-tiba turun banyak, kita spekulasi. Silakan Bapak Ibu dicek lagi ya untuk saham-saham yang sudah pernah kita beli, ada tanggal jual dan belinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek juga. Dan bagi Bapak Ibu yang masih butuh konsultasi, butuh pertanyaan, atau misalnya mau dibantu apapun, silakan untuk konsultasi karena kita akan selalu bantu selama Bapak Ibu masih
mau bertahan di bursa saham ini, kita akan terus pertahankan. Mudah-mudahan nanti akan ada jackpot seperti saham cuan. Saya di saham ini sejak 2018 sampai dengan di 2023 ini sudah pernah mengalami yang pertama adanya INKP dari harga 1.000 jadi 20.000. Kemudian saya juga mengalami ada saham Arto dari 800 sampai dengan hampir 20.000. Saya juga mengalami saham BRIS dari 200 sampai dengan mau 4.000 ya. Kemudian saya mengalami saham film, saya beli 120 sampai sekarang harga tertingginya hampir 4.000. Kemudian saya juga mengalami DMMX dari asalnya harga IPO turun ke 50, terus dia bisa ke 1.200 lebih. Jadi yang cuannya sampai 60 kali itu Bapak Ibu bukan hanya cuan saja, tetapi ada banyak Bapak Ibu, hanya kita tidak tahu saja. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa mendapatkan jackpot saham. Begitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang posisinya loss, tak usah berkecil hati, banyaklah berdoa, banyaklah beribadah. Nanti mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sampai ketemu lagi dengan saya Hardi Halim di video-video di tahun-tahun selanjutnya dari 2024 sampai dengan 2044. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa mencapai Indonesia emas ya, dari Bapak Ibu yang asalnya uangnya kecil menjadi bisa miliaran. Bagi Bapak Ibu yang sudah miliaran, mudah-mudahan bisa menjadi ratusan miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.